Hari ini, sebuah kekuatan laut yang menggema kembali membelah ombak di Laut Hitam. Kapal perang Rusia, simbol ketangguhan dan dominasi maritim, berlayar dengan formasi penuh. Dengan sistem persenjataan canggih, radar berteknologi tinggi, dan awak yang terlatih, kapal ini bukan sekadar armada. Ia adalah peringatan bahwa kekuatan angkatan laut Rusia tetap terjaga dan siap setiap saat. Deru mesinnya menggetarkan permukaan laut, menandakan kehadiran kekuatan yang tak bisa diabaikan. Laut Hitam kini menjadi panggung bagi unjuk kekuatan militer modern. Sebuah pesan tersirat bahwa dominasi di perairan masih menjadi bagian dari strategi geopolitik Rusia. Laut Hitam tampak tenang, tapi di balik cakrawala, badai sedang menunggu. Kapal perang Rusia melaju mantap tanpa tanda bahaya. Sistem radar aktif, awak bersiaga, namun situasi masih terkendali. Komando dari pusat belum menunjukkan adanya ancaman langsung, tapi langit mulai terasa berbeda. Di kejauhan, titik kecil muncul di layar radar. Cepat, mendekat, diam-diam. Jet tempur Ukraina senyap namun mematikan, meluncur dengan kecepatan tinggi. Misinya jelas, menyerang. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Alarm peringatan berbunyi. Sistem pertahanan udara diaktifkan. Tapi apakah cukup? Di atas gelombang Laut Hitam, sejarah akan mencatat momen ini sebagai titik panas dari konflik yang terus membara. Langit yang tadinya sunyi kini berubah menjadi ladang api. Jet tempur Ukraina bermanuver cepat, meluncur rendah, dan mulai melepaskan rudal dari segala arah. Ledakan pertama menghantam permukaan laut, menyisakan gelombang besar dan kepulan asap. Sistem pertahanan kapal perang Rusia bekerja keras, misil anti-serangan udara dilepaskan. Senjata otomatis menyalak ke langit. Tapi rudal terus berdatangan, menghujani target seperti hujan badai logam. Komando di ruang kendali kapal sibuk memberi instruksi, sambil mencoba menahan tekanan yang datang bertubi-tubi. Suara sirine, dentuman rudal, dan percikan api kini jadi latar utama di Laut Hitam. Ledakan demi ledakan mengguncang lambung kapal. Api mulai menjalar dari dek belakang, asap hitam pekat membumbung ke langit. Suara jeritan, perintah darurat, dan langkah kaki berpacu dengan waktu. Awak kapal bergerak cepat, mengaktifkan sistem pemadam, mengevakuasi yang terluka, dan mempertahankan kapal dari kehancuran total. Tapi situasinya kritis. Beberapa sistem komunikasi lumpuh, radar utama rusak, jalur evakuasi darurat dipenuhi serpihan logam. Ini bukan lagi sekadar serangan, ini adalah ujian bertahan hidup di tengah medan perang yang tak kenal ampun. Di markas komando Rusia, sinyal distres diterima. Pusat operasi segera merespons. Jet tempur dikerahkan, drone intai diluncurkan, dan kapal tambahan mulai bergerak menuju titik serangan. Di Laut Hitam, gema pertempuran terus terdengar, dan ketegangan meningkat. Dunia menyaksikan menahan napas, karena setiap dentuman bukan hanya suara perang, tapi juga gema dari konflik yang bisa meluas kapan saja. Dalam waktu kurang dari 2 jam, langit di atas Laut Hitam dipenuhi suara mesin jet dan helikopter tempur. Armada Rusia mulai bergerak. Kapal selam dilaporkan muncul di beberapa titik strategis. Pesawat pembom strategis mulai diposisikan di wilayah udara sekitar. Serangan terhadap kapal perang Rusia dianggap bukan hanya provokasi, tapi sebuah deklarasi terbuka. Moskow merespons cepat. Dalam pernyataan resmi, Kremlin menyebut tindakan ini sebagai agresi langsung yang akan mendapat balasan tegas. Di perairan yang memanas, unit-unit militer di Crimea ditempatkan dalam status siaga penuh. Dunia kini menatap Laut Hitam bukan sebagai batas wilayah, tetapi sebagai potensi titik awal konflik berskala lebih luas. NATO memanggil rapat darurat. Uni Eropa mengeluarkan peringatan, dan media global mulai berspekulasi. Apakah ini awal dari babak baru dalam perang yang belum selesai? Atau apakah ini hanya permukaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya? Di tengah gelombang yang bergolak dan suara rudal yang baru saja mereda, sebuah babak baru telah dimulai. Rusia tidak menunggu lama. Dalam hitungan jam, Komando Militer Regional mengaktifkan protokol balasan cepat. Rudal jarak menengah dipersiapkan. Jet tempur generasi kelima mulai lepas landas dari pangkalan militer di Crimea dan Rostov. Operasi balasan diberi kode,
Topan besi. Target: fasilitas udara Ukraina yang dicurigai menjadi titik peluncuran jet penyerang. Pukul 4.20 dini hari. Langit Ukraina Timur diterangi oleh semburan api dari rudal jelajah kaliber. Sementara itu, di Laut Hitam, kapal perusak dan kapal selam Rusia mulai mengepung jalur pelayaran utama, mengunci wilayah sebagai zona militer aktif. Ukraina merespons. Sistem pertahanan anti-darat 300 dan NASAMS mulai diaktifkan. Pasukan cadangan dikerahkan ke wilayah selatan. Presiden Ukraina menyatakan, "Kami tidak akan mundur. Setiap jengkal tanah kami dan setiap gelombang laut ini akan dipertahankan." Di tengah eskalasi, masyarakat sipil mulai dievakuasi dari kota-kota pesisir seperti Odessa dan Mykolaiv. Sekutu Barat mengutuk serangan balasan Rusia, namun juga mendesak Ukraina untuk menahan diri. NATO meningkatkan patroli udara di kawasan perbatasan Rumania dan Bulgaria. Kapal induk Amerika Serikat dikabarkan mendekat dari Laut Tengah, menunggu perintah siaga. Sementara itu, di markas besar PBB, sidang darurat digelar. Kata-kata seperti deeskalasi, gencatan senjata, dan intervensi kemanusiaan mulai mengisi pidato-pidato diplomatik. Tapi di medan perang, diplomasi tak terdengar. Yang terdengar hanyalah dentuman, suara radio militer, dan napas tercekat dari mereka yang berada di garis depan. Para analis menyebut insiden ini sebagai titik balik. Bukan lagi sekadar konflik perbatasan, tapi berpotensi menjadi api yang menyebar ke seluruh kawasan. Laut Hitam, dulu perairan strategis, kini telah berubah menjadi arena konfrontasi terbuka. Dunia menatap dengan gelisah, karena sejarah menunjukkan, perang besar tidak selalu dimulai dengan deklarasi, tapi sering dimulai dari satu serangan yang tidak pernah diantisipasi. Sementara rudal masih membelah langit, dan suara dentuman belum mereda, dunia mulai menyadari, ini bukan lagi sekadar konflik regional. Ini adalah krisis internasional yang menjalar dengan cepat. Di kota-kota pesisir Ukraina, rakyat berlarian mencari perlindungan. Sirene udara meraung tanpa henti. Anak-anak dipeluk erat, wanita dan lansia menuruni tangga darurat ke tempat perlindungan bawah tanah. Rumah sakit kehabisan daya listrik. Ambulans terus datang, membawa korban luka dari zona ledakan. Beberapa dengan luka bakar, lainnya dengan serpihan logam tertanam di tubuh. Kemanusiaan kini menjadi korban pertama dari ambisi kekuasaan. Di sisi lain perbatasan, rakyat Rusia pun mulai merasakan dampaknya. Jalur komunikasi dibatasi. Pusat-pusat logistik militer sibuk, menandakan pengerahan pasukan besar-besaran. Pemuda-pemuda muda dipanggil. Orang tua menangis di stasiun kereta. Di layar-layar televisi, propaganda mulai bekerja. Kedua belah pihak mengklaim kemenangan moral. Tapi di medan perang, tak ada yang menang. Hanya kehancuran, dan lebih banyak dendam. Negara-negara besar mulai terbelah. Amerika Serikat menyatakan siap memperkuat sekutu NATO di kawasan. Armada Laut ke-6 telah bersiaga, dan senjata bantuan dikirim dengan kecepatan penuh. Sementara itu, Tiongkok menyerukan penyelesaian damai, namun diam-diam mengamati. Siaga, menganalisis, menunggu langkah berikutnya. Turki yang berdiri di antara dua benua, menutup jalur Bosporus untuk kapal perang. Langkah diplomatik yang mengguncang keseimbangan strategi di Laut Hitam. Dunia Arab terpecah. Sebagian mendukung Ukraina atas dasar kedaulatan. Sebagian lainnya mengingat hubungan ekonomi dan sejarah dengan Rusia. PBB mengeluarkan peringatan keras. Jika eskalasi ini tidak dihentikan, dunia menghadapi resiko nyata akan konflik global. Sementara itu, jaringan internet dipenuhi gambar ledakan, tangisan, dan kehancuran. Tapi juga dipenuhi amarah, hasutan, narasi saling menyalahkan. Di era informasi, kebenaran pun ikut jadi senjata. Para jurnalis perang di garis depan mempertaruhkan nyawa demi membawa kabar. Kamera mereka menangkap lebih dari sekadar peperangan. Mereka menangkap wajah manusia saat harapan mulai memudar. Di dalam bunker komando militer Rusia, strategi balasan tingkat tinggi dibahas. Kota-kota strategis menjadi titik potensial target berikutnya. Ukraina memperkuat pertahanannya, tapi mereka tahu gelombang serangan berikutnya bisa lebih besar dan lebih mematikan. Sementara itu, di kota-kota besar dunia,
masyarakat mulai turun ke jalan. Seruan damai, doa bersama, dan unjuk rasa mulai membanjiri Berlin, London, Tokyo, hingga Jakarta. Tapi suara rakyat sering kalah oleh deru mesin perang. Dunia berada di ambang sesuatu yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia. Kita menyaksikan bukan hanya pertempuran senjata, tapi juga pertarungan ideologi, kepentingan ekonomi, dan sejarah yang belum selesai. Semua mata kini tertuju pada Laut Hitam. Karena dari perairan gelap itu, telah muncul sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Sebuah pesan. Jika dunia tidak memilih damai, maka perang akan memilih dunia. Dan waktu semakin menipis.